menjawab Rina Harina. Katanya Yesus itu kekal. Kenapa disiksa dan disalib? Mana harga diri Yesus sebagai Tuhan? Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya menemukan komentar yang ditujukan kepada konten saya dari saudari kita bernama Rina Harina. Saya tidak tahu apa yang menjadi agama dan keyakinan dari saudari kita ini. Tetapi kelihatannya dari komentar yang dituliskan, Rina Harina ini bukan orang Kristen, tetapi seorang non-Kristen yang tidak meyakini posisi eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita bedah komentar yang dituliskan oleh Rina Harina lengkapnya sebagai berikut. Ton, barangkali maksudnya berton, menuju kepada saya. Katanya Tuhan Yesus itu kekal. Kenapa dia disiksa lalu disalib? Mana harga diri dia sebagai Tuhan? Di sini sudah jelas kelihatan bahwa Yesus itu manusia dan dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Kenapa bisa begitu? Dari beberapa pernyataan dan pertanyaan yang dituliskan oleh Rina Harina, jelas menunjukkan dan membuktikan. Pertama, Rina Harina ini menilai doktrin, ajaran, keyakinan, keimanan, kepercayaan Kristen dari sudut pandang dia berpegang teguh kepada doktrin, ajaran, serta keyakinannya. Hal itulah yang membuat sebuah konklusi kesimpulan yang keliru, salah, dan menyesatkan. Yang kedua, kelihatannya Rina Harina ini dengan kesimpulan-kesimpulan yang dia buat, dia meyakini, mempercayai, mengerti, memahami bahwa seperti yang dia pikirkanlah yang dipercaya dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Yang ketiga, dari kesimpulan komentar ini jelas terlihat bahwa Rina Harina sama sekali tidak mengerti dan tidak memahami apa yang menjadi doktrin ajaran Kristen, apa yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen terkait dengan Yesus Kristus. Kita mulai bedah komentar yang dituliskan oleh Rina Harina. Ton, katanya Tuhan Yesus itu kekal. Dua jawaban bisa dimunculkan secara tegas, eksplisit, jelas, terang benderang terhadap pernyataan ini. Yang pertama, Yesus dalam eksistensi, keberadaan atau keadaan sebagai manusia bukanlah pribadi yang kekal dari sejak dahulu. Karena Yesus dalam keberadaan sebagai manusia mulai ada sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu, ketika dilahirkan oleh Bunda Maria, hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Setelah itu dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tetapi di sisi lain kita harus mengerti dan memahami,
Itulah fakta-fakta dari Alkitab, bahwa Yesus itu kekal dalam eksistensi keberadaan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 jelas berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh firman. Dan tanpa Dia, maksudnya tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus dalam eksistensi kekal sebagai firman ada bersama-sama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan juga bersama dengan Roh Allah. Jadi bukan tubuh fisik jasmani keadaan Yesus sebagai manusia yang sudah ada sejak kekal bersama dengan Allah, tetapi eksistensi Yesus sebagai firman. Kalau tubuh jasmani keadaan Yesus sebagai manusia baru ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sejak mengenakan tubuh kemanusiaan lewat dikandung oleh Bunda Maria serta dilahirkan, hadir dalam sejarah kemanusiaan yang bisa dilihat oleh banyak orang, terutama dan yang pertama oleh para murid yang selama 3,5 tahun ada bersama-sama dengan Yesus. Poin yang kedua, kenapa Yesus disiksa lalu disalib? Kalau pertanyaan ini diperluas, kenapa Sang Firman itu diutus oleh Bapa, keluar dan datang dari Allah, turun dari sorga ke tengah-tengah dunia? Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengutus anaknya atau firman nuzul turun ke tengah-tengah dunia oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, di mana manusia tidak berdaya, tidak mampu menyelesaikan, menuntaskan, membebaskan, memerdekakan dirinya dari dosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosa mereka. Pribadi yang tidak berdosa itu adalah Yesus Kristus Sang Firman yang telah mengenakan tubuh kemanusiaan. Pertanyaan saya untuk Rina Harina, kalau anakmu dalam keadaan bahaya dan anakmu tidak bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman bahaya yang bisa merenggut nyawanya, apakah Rina Harina mau berkorban demi keselamatan anakmu? Mohon maaf, ini contoh supaya terbuka hati pikiran dari Rina Harina. Saya ulangi kembali, apakah anakmu yang dalam keadaan bahaya, Anda rela menolongnya, bahkan melakukan apa saja demi keselamatan anakmu yang kau kasihi dan cintai itu? Kalau saya ditanyakan demikian, maka saya akan melakukan apa saja demi keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dari anak saya. Itu saya sebagai ayah yang baik yang rela berkorban demi anak saya dari ancaman bahaya yang mematikan hidupnya.
Ini gambaran yang sangat terbatas karena kasih kita tidak sempurna. Tapi Allah yang maha sempurna, Allah yang maha besar, Dia rela mengaruniakan, mengutus anaknya yang tunggal, Sang Firman datang ke tengah-tengah dunia, namanya Yesus Kristus, rela disiksa, mati di kayu salib demi terbukanya jalan penebusan, pembenaran, pendamaian, dan penyelamatan manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis, termasuk dosa dari rina harina. Poin berikutnya, mana harga diri Dia sebagai Tuhan? Harga diri Yesus sebagai Tuhan bagi kami adalah ketika Yesus yang penuh dengan kasih rela menyerahkan nyawanya oleh dasar kasihnya demi keselamatan, penebusan, dan pembenaran kami. Jadi Yesus itu rela menyerahkan harga dirinya demi menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis yang tidak lagi punya harga diri. Poin berikutnya, di sini sudah jelas kelihatan bahwa Yesus itu manusia dan dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya mau katakan kesimpulan Anda sebagian benar. Yesus itu manusia. Benar. Tetapi eksistensi keberadaan Yesus bukan hanya manusia. Yesus memang dalam keadaan sebagai manusia, disiksa, disalib, bahkan mengalami kematian, dikuburkan. Tapi jangan lupa, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menunjukkan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kematian. Tetapi jangan Anda memfitnah, karena Anda mengatakan Yesus itu manusia dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Saya mau katakan, tidak ada orang Kristen yang punya otoritas, wibawa, dan kuasa menjadikan atau mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Siapa kami punya pangkat yang sedemikian rupa bisa menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oh tidak. Saya perlu jelaskan kepadamu, Yesus sebagai Tuhan, Tuhan di situ bukan merujuk kepada Allah. Karena Yesus sebagai Tuhan merujuk kepada Kurios, Lord, penguasa. Bukan Theos, God, Allah. Yesus sebagai Allah dalam eksistensi kekal sebagai firman. Tapi Yesus sebagai Tuhan artinya Yesus penguasa, Tuhan, Raja, junjungan, Gusti atas sorga dan bumi. Kenapa kami punya keyakinan yang sangat eksplisit, jelas, terang benderang bahwa bukan kami yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oleh karena Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sejak kelahirannya, malaikat menyampaikan kepada para gembala yang ada di padang Efrata, Yesus itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Dan saat itu belum ada orang-orang Kristen. Sebutan Kristen pertama kali di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Jadi ketika Yesus lahir telah disebut Kristus Tuhan. Oleh malaikat diberitahukan kepada para gembala di padang Efrata. Orang Kristen belum ada, jadi jangan suka fitnah. Tidak boleh demikian. Dan jangan lupa, Yesus itu sendiri mengakui sekaligus membenarkan pengakuan dari murid-murid
bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 jelas berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus secara eksplisit mengakui dirinya Tuhan dalam pengertian sebagai penguasa atas sorga dan bumi. Karena Matius 28 ayat 18 jelas berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, kepenguasaan, ketuhanan atas sorga dan bumi. Dan tidak ada yang lebih berkuasa dari Yesus di tengah-tengah dunia ini yang pernah hidup dalam sejarah kemanusiaan di masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Baik itu tokoh agama, tokoh pemimpin negara, siapapun, tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Karena Yesus itu berkuasa atas sorga dan bumi.